Shalom Gibeon Church. Saya mengundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita membaca ayat foto kita, Call to Worship, yang diambil dari Yeskiel pasal 37 ayat 21 sampai 23. Kita akan baca ketiga ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Let's go to your church, come on. Kita mau puji dengan segenap hati, karena Kristus selalu ada di setiap langkah kita, amin. Here we go. Puji segenap hatiku miliki semua, dalam Kristus Yesus ku sempurna.
menuntun kita setiap langkah kita. Amen. Setelah kita nyanyikan, tenanglah kini hatiku. Angkat suara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali dapat beribadah bersama-sama dengan Anda dan juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Minggu ini kita akan melakukan perenungan katekismus di minggu yang ke-6. Dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca bersama-sama jawaban serta ayatnya. Pertanyaan yang ke-6. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus bersama dengan Bapa dan Anak, setara di dalam kealahan, telah diberikan kepada kita secara pribadi, sehingga dengan iman yang benar, kita dapat berbagi dalam Kristus dan semua berkat-Nya, serta dikuduskan dan dikuatkan untuk melayani Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi Sang Penolong, yaitu Roh Allah yang Maha Suci, yang akan diutus oleh Sang Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Selain itu, Ia juga akan mengingatkan kamu akan semua yang sudah kukatakan kepadamu. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara, Roh Kudus seringkali dikaitkan dengan kekuatan atau energi. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus ialah Allah. Ialah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang sepenuhnya Allah, setara dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus sudah hadir sejak penciptaan dan terus bekerja dalam kehidupan orang percaya seperti Anda dan juga saya hingga hari ini. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Artinya saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang mendampingi kita dalam setiap musim hidup, bahkan dalam duka dan kesesakan. Sayangnya, seringkali kita mereduksi atau kita mengucilkan arti dari penghibur sebatas pribadi yang memberi kita terobosan atau berkat jasmani saja. Yang hanya mengacu kepada hal-hal fana. Sesungguhnya Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran Injil dan menunjuk kepada pribadi Kristus yang telah menjalani permasalahan terbesar yang tidak dapat kita selesaikan melalui karya salibnya yang sempurna. Sehingga pada saat dalam kesesakan, kita tidak akan berlarut dalam kesedihan atau keputusasaan karena Roh Kudus menghibur kita. Sebagai orang percaya, kita tidak luput dari kejenuhan atau bahkan beratnya pergumulan yang kita hadapi. Sehingga sangat mudah untuk kita semua melupakan janji Tuhan. Dan kalau boleh jujur, kita juga sering meragukan siapa Allah itu bagi kita. Setiap keraguan ini membuktikan bahwa kita adalah manusia yang pelupa dan juga rentan. Disinilah Roh Kudus membantu kita untuk memahami dan juga mengingat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Saudara, Roh Kudus juga dikenal sebagai Sang Penolong. Dan sebutan ini adalah indikasi bahwa kita sebagai yang menerima pertolongan bahwa kita lemah. Dan Roh Kudus yang memberikan pertolongan, Ia kuat dan berkuasa. Dan Ia mampukan kita semua untuk hidup, menghasilkan dan menampilkan buah roh. John Stott mengatakan bahwa pekerjaan utama Roh Kudus bukanlah memberi kita sensasi, tetapi menciptakan karakter seperti Kristus di dalam kita. Jadi saudara, jika hari ini kita bisa melihat perubahan dalam hidup kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hidup kita. Itulah sebabnya di Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya saudara, yang menjamin perubahan di dalam diri kita bukanlah kekuatan kita, tetapi pribadi Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Sehingga kita terus disempurnakan menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Pertanyaan reflektifnya bagi kita semua hari ini adalah, pada saat kita gagal atau pada saat kita merasa lemah, apakah hal pertama yang menjadi respons kita? Apakah kita bertindak seperti orang percaya dan meminta pertolongan Roh Kudus? Atau kita lebih mempercayai diri
dan mengandalkan kekuatan kita. Saya mengajak setiap dari kita di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan atas ketidakpercayaan kita akan pertolongannya. Bahkan seringkali kita lebih mempercayai cara dan kekuatan kita sendiri pada saat kita berhadapan dengan permasalahan hidup. Mari saya ajak setiap dari kita untuk masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Sehingga kami tidak menjalani hidup ini sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali lebih percaya dengan cara dan kekuatan kami dalam mengatasi setiap permasalahan hidup yang sebenarnya kami tidak mampu untuk atasi. Biarlah dalam setiap musim hidup, Roh Kudus tolong kami semua untuk senantiasa memandang kepada salib Kristus, yaitu pengharapan kami yang kekal dan sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gibeon Church, biarlah Roh Kudus membantu kita, mengingatkan kita, menata ulang hati kita, dapat melihat karya keindahan Kristus. Terangi setiap hati kami Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Mari bersama-sama kita mau pujikan. Perbarui hidup kami Tuhan. Roh Kudus perbarui seluruh hidup kami. Lembutkan kerasnya hati dan rendahkan janji. Hidup baru Kau hembuskan, yang ragu Kau beriman. Nafas Allah beri anugerah, Kau yang sanggup berubah. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Biarlah Roh Kudus hari ini membentuk kita dapat semakin serupa dengan Kristus, melewati setiap pergumulan, setiap situasi hidup. Roh Kudus, Kau sucikan, tak emas dimurnikan. Biarlah api yang menguji, berbuat iman sejati, bentuk makin serupa Kristus, kejar apa yang kudus, dan jadi terang di bumi sampai Dia datang lagi. Amin,
bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam kami ya Tuhan. Dan bersyukur ya Tuhan, karena Roh Kudus tidak hanya menginsafkan kami akan dosa kami, tapi Engkau juga mengarahkan pandangan kami kepada Kristus. Mari jemaat sama-sama kita nyanyikan In Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Syukur ya Tuhan, Yesus mati disalibkan, mati disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Miliknya yang milikku, oleh darahnya ku hidup. Kristuslah batu karang kami semua. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Di atas Dia ku teguh. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Di atas Dia ku teguh. Ku tak takut atas maut, ku tak takut atas maut. Kuasa Kristus di dalamku, dari lahir sampai mati. Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup sampai akhir akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Yang bersyukur ya Tuhan, karena Engkau bertabernakel di dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga Engkau menyadarkan kami akan dosa-dosa kami. Tetapi Engkau tidak berhenti di situ saja ya Tuhan. Engkau terus
mengarahkan pandangan kami di dalam kemenangan yang kami dapatkan di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami boleh mengkalibrasi hati kami sewaktu kami mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, di mana Engkau beri kesempatan untuk memberi sebagian dari berkat yang Kau telah percayakan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus terus mampukan kami menjadi good steward, dan biarlah Tuhan juga apapun yang kami berikan ini bukan berbicara tentang kami, tetapi adalah ungkapan rasa syukur atas apa yang Kau telah terlebih dahulu lakukan kepada kami melalui pribadi Yesus Kristus. Kiranya juga melalui pemberian ini, kerajaan-Mu semakin diperluas dan juga kabar baik Injil semakin disebarluaskan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hello church, I'm Joshua and this is Gibeon Weekly News. Buku Kalibrasi Hati masih dapat Anda beli melalui booth penjualan buku yang berlokasi di basement. Selain itu, Anda juga dapat membeli merchandise Kalibrasi Hati secara online melalui Tokopedia Gibeon Church. Seluruh keuntungan penjualan akan disumbangkan untuk mengembangkan gospel-centered movement di Indonesia. Mungkin Anda sering mendengar kata Injil, tapi apa sih maknanya? Atau mungkin Anda sudah memahami maknanya, namun ingin lebih memahami bagaimana Injil bisa menjadi kabar baik yang relevan dan mengubah hidup kita hari ini. Buklet kebenaran yang membebaskan, atau The Truth That Sets You Free, hadir untuk menjelaskan Injil secara lebih detail dan mendalam. Buklet ini bukan hanya akan membantu Anda memahami Injil dengan lebih baik, tetapi juga menunjukkan bagaimana Injil dapat diterapkan dalam hidup Anda dan dibagikan kepada orang lain. Melalui pengenalan yang lebih dalam tentang Injil, Anda akan merasakan kuasa kasih-Nya yang dapat mengubah hidup Anda sekarang dan menemukan cara untuk menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Bagaimana cara mendapatkan buklet ini? Buklet ini gratis. Anda hanya perlu klik link yang ada di bio Instagram Gibeon Church atau mengakses link yang ada di Connect Booth. Di sana Anda juga dapat bertanya lebih lanjut mengenai buklet ini. Info selanjutnya, jika Anda merasa kehilangan barang di area gereja, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera atau mengunjungi Connect Booth di basement untuk menanyakan informasi lebih lanjut mengenai barang yang hilang. Berikan informasi detail mengenai barang yang hilang, seperti jenis barang, warna, dan ciri-ciri lainnya. Atau jika Anda menemukan barang yang bukan milik Anda, harap titipkan di Connect Booth agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
Kalau kita dengar kata-kata gospel centered, ini bukan jualannya Gibeon Church ya saudara ya. Ini bukan cuma sekedar jargon keren-kerenan. No saudara. Tetapi kita percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Segala aspek di dalam gereja ini, bahkan kehidupan kita sebagai hamba Tuhan maupun jemaat, semuanya itu harus berpusatkan pada Injil. Discipleship pathway yang ada di Gibeon Church. Ini bukan jenjang karir. Saya masuk jadi member, nanti jadi core team, jadi leader, jadi gembala CG, jadi care group pastor, jadi gembala sidang. Bukan. Pak, khotbahnya Bapak itu di Gibeon Church itu berat. Itu pasti orang-orang tua semua. Coba datang. Saya bilang, coba datang ke Gibeon. Itu pasti tuwek-tuwek kabeh. Diono arek-arek nom seneng kayak ngunung. Saya juga kaget saudara. Ternyata kenaikannya yang paling tinggi adalah 15,1%. Millennials 15,6%. Gen Z. Jangan lupa bagi Anda peserta kelas APS hari ini tanggal 9 Februari pukul 3 sore di Hall Lantai 1 adalah kelas pertama kita. Jangan lupa untuk membeli modul pendamping kelas APS di basement. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah keabsahan Alkitab. Sedangkan topik minggu depan adalah tentang dosa dan keselamatan. See you! Tak terasa building fund telah terkumpul lebih dari 90%. Wow! Kami sungguh mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan dan renovasi gedung Gibeon Church. Bagi Anda yang ingin mendukung dalam bentuk dana, ada 3 cara. Pertama, dengan scan QR Code pada kartu di kursi Anda. Kedua, transfer melalui nomor rekening building fund di layar ini. Dan ketiga, kunjungi giving booth di lantai basement setelah ibadah selesai. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Ada madu, ada lebah. Selamat mendengarkan khotbah. Shalom saudara. Hari ini kita akan bersama-sama mendeklarasikan pengakuan iman yang kita yakini dan kita percayai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari saat ini bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di segala tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Bagi setiap saudara yang saat ini beribadah di tempat ini dan juga bagi setiap saudara yang beribadah secara live streaming. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sebelumnya kami ingin menginfokan kembali kepada saudara bahwa Gibeon Church menyediakan digital booklet kebenaran yang membebaskan. Nah, kiranya kehadiran booklet ini dapat memperlengkapi setiap kita di dalam memahami dan memaknai akan Injil. Dan selain itu kami berharap dengan hadirnya booklet ini dapat menjadi sarana yang membantu setiap kita untuk dapat membagikan kabar baik Injil ini kepada orang-orang di sekitar kita yang belum pernah mendengar akan Injil. Nah, saudara bisa mendapatkan booklet ini dengan cara scan pada QR Code yang terdapat di layar atau juga terdapat di pintu depan gereja dan juga di Connect Booth, saudara. Ya, baik itu saja, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang kami alami di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bersyukur juga untuk kesempatan boleh datang beribadah hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami belajar untuk tidak hanya menjadi pendengar. Tapi kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini agar kiranya di tengah keterbatasannya firman Tuhan dapat tetap tersampaikan dengan benar. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, kita masih berada di dalam sermon series kita, Facing the World with Gospel Confidence, dan judul khotbah kita yang akan kita bersama renungkan hari ini adalah Salib yang Menyatukan. Kita akan bersama merenungkan kisah ini di dalam Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca secara bergantian, saya membaca ayat yang ke-11, bersama-sama ayat yang ke-12, dan terus bergantian sampai dengan selesai. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kawanan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, minggu lalu saya membaca sebuah berita dan buat saya ini adalah good news buat saya saudara. Ini beritanya saudara, dan beberapa dari saudara mungkin nggak terlalu relate. Tapi bagi setiap saudara yang mungkin menyukai olahraga bola basket, berita ini sangat relate ya. Jadi ini adalah berita tentang pertukaran pemain. Jadi Luka Doncic yang sebelumnya bermain di Dallas Mavericks, dia ditukar dan sekarang dia bermain di LA Lakers, dan sebaliknya Anthony Davis dulu bermain di Lakers dan sekarang dia bermain di Dallas Mavericks. Nah minggu lalu banyak yang kaget dengan berita ini saudara. Ada yang merasa senang, seperti saya contohnya saudara. Karena saya merasa dengan kepindahan Luka Doncic ke Lakers, maka tim kesukaan saya Lakers ini punya kesempatan lebih besar untuk juara NBA tahun ini. Nah tapi ada yang senang, tapi ada juga yang gak senang. Salah satunya adalah rekan saya Pastor Daniel saudara. Yang tadi membawakan perenungan katekismus. Waktu saya kasih tahu berita ini saudara, dia kaget. Tapi dia gak senang saudara. Karena dia gak suka sama Lakers. Dan mungkin saya berasumsi dengan kepindahan Doncic ke Lakers ini, maka tim kesukaannya dia makin sulit untuk juara NBA. Tapi nggak cuma itu. Setiap kali saya cerita tentang Lakers, betapa Lakers ini sekarang makin keren, makin bagus gitu ya. Pastor Daniel nggak setuju dan cenderung untuk merendahkan tim favorit saya ini. Tapi sebaliknya, saya juga waktu dia cerita tentang tim apapun, saya cenderung untuk merendahkan tim itu. Karena tim kesukaan saya, LA Lakers saudara. Nah itu sedikit persaingan kami saudara. Tapi meskipun begitu saya tetap mengasihi Pastor Daniel. Dan semoga Pastor Daniel juga tetap mengasihi saya ya. Nah mungkin ada dari saudara yang memiliki pengalaman yang mirip-mirip dengan apa yang kami alami. Mungkin saudara suka dengan tim sepak bola tertentu mungkin. Dan bulu tangkis mungkin, tenis, tinju dan lain-lain. Nah saudara, yang saya ceritakan ini adalah contoh. Bagaimana kecenderungan manusia pada umumnya. Yang bisa memicu persaingan dan terkadang mengarah kepada merendahkan orang lain. Contohnya seperti saya tadi ya, saking membela Lakers maka cenderung untuk merendahkan tim lain. Nah tapi itu hal kecil saudara. Tapi jika kita lebih perhatikan saudara, kecenderungan ini sebenarnya bisa muncul di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya di dalam dunia politik saudara. Kita seringkali membela satu partai atau calon tertentu yang kita dukung mati-matian. Pokoknya buat kita, partai ini paling benar, calon ini paling benar, yang lainnya nggak benar. Begitu juga di dalam hal kesukuan atau etnis. Terkadang kita terjebak di dalam pemikiran bahwa suku kita yang paling baik, yang paling bermartabat dibandingkan dengan suku lainnya. Bahkan kita seringkali tanpa sadar mengeneralisasi orang-orang dari suku tertentu. Misalnya, kita mungkin
mengeneralisasi suku tertentu sebagai orang-orang yang malas, orang-orang yang kasar, nggak berpendidikan dan sebagainya. Dan kita merasa suku kita yang paling baik. Selain itu, di dalam dunia pekerjaan atau jabatan, kita juga seringkali melihat kecenderungan hal ini terjadi. Mereka yang memiliki jabatan yang tinggi cenderung untuk melihat orang-orang dengan jabatan yang rendah dan memandangnya dengan rendah juga. Atau teman-teman yang mungkin sedang berkuliah saat ini, terkadang merasa lebih superior karena memiliki prestasi yang lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, saudara, inilah yang terjadi di dunia yang kita hidupi saat ini. Kecenderungan untuk merasa diri lebih superior dibandingkan orang lain. Dan kemudian kita merendahkan orang lain itu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Timothy Keller di dalam khotbahnya tentang surat Efesus ini, saudara. Dia mengatakan seperti ini. Cara kita mendapatkan identitas dan harga diri kita adalah dengan mengambil apa yang baik tentang kita, mengangkatnya, lalu melihat kepada orang lain, dan menghakimi mereka yang tidak memiliki seperti yang kita miliki. Dan hal ini sebenarnya terjadi sudah dari sejak zaman dahulu kala, saudara. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa, maka manusia cenderung berfokus kepada diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri, sehingga cenderung merendahkan orang lain. Dan kalau mau jujur, contoh-contoh seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya tidak hanya terjadi di luar sana, di dunia luar sana, saudara. Tetapi juga terjadi di gereja, di dalam diri orang-orang percaya. Di dalam surat Paulus ini, saudara, kita melihat kecenderungan itu juga terjadi di dalam kehidupan jemaat. Khususnya antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Yang pada waktu itu kemungkinan besar adalah orang-orang Yunani. Karena Efesus berada di Yunani ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, salah satu tujuan Paulus menuliskan surat ini adalah untuk menegaskan kembali akan siapa mereka dan apa kehendak Tuhan atas mereka sebagai umat yang telah ditebus. Di bagian ini, Paulus secara spesifik berbicara kepada orang non-Yahudi. Seperti saya katakan tadi, kemungkinan mayoritas orang Yunani. Jadi di ayat 11 ini, Paulus menyebut orang-orang non-Yahudi dengan sebutan orang tak bersunat. Dan ia menyebut juga orang Yahudi dengan sebutan orang bersunat. Jadi pada masa itu, saudara, terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Itu sangat jelas terlihat. Masing-masing meninggikan diri mereka, saudara. Orang Yahudi begitu bangga dengan menyebut diri mereka orang bersunat. Dan mereka menyebut orang non-Yahudi dengan sebutan orang tak bersunat. Yang arti lainnya adalah orang kafir. Karena mereka tidak mengikuti hukum orang Israel. Nah, kemudian R. Kent Hughes berdasarkan sejarah yang ada, dia menuliskan perselisihan tersebut seperti ini. Orang Yahudi percaya kalau orang-orang non-Yahudi diciptakan sebagai bahan bakar untuk mengobarkan api neraka. Sebaliknya, orang-orang non-Yahudi, dalam hal ini orang Yunani, mereka memiliki kebencian kepada orang-orang yang tidak seperti mereka. Jadi sama aja sebenarnya. Mereka juga merendahkan orang-orang yang berada di luar ras mereka dan mengatakan orang-orang itu sebagai orang-orang barbar. Barbar adalah istilah panggilan orang-orang Yunani untuk orang-orang di luar ras mereka dan itu berkesan negatif, saudara. Jadi memang perseteruan ini sekali lagi, masalah diskriminasi ini sudah terjadi dari sejak zaman dahulu. Nah, kemudian sewaktu Paulus menyebut orang non-Yahudi di ayat ke-11 ini, dia menyebut orang non-Yahudi orang tak bersunat dan orang Yahudi orang bersunat. Paulus tidak sedang bermaksud untuk menempatkan orang non-Yahudi lebih rendah, saudara. Namun yang Paulus maksudkan dan lakukan adalah di ayat 11, dia sedang menyampaikan sebuah realita tentang siapa mereka dulu. Dan sewaktu dia menyebut orang Yahudi dengan sebutan orang bersunat di ayat 11 ini, Paulus juga ingin menegaskan bahwa orang-orang Yahudi itu enggak kebenaran juga dengan apa yang mereka banggakan itu. Karena kalau kita lihat di bagian Alkitab yang lain, versi terjemahan sederhana Indonesia, ayat 11 itu berbunyi seperti ini. Saudara-saudari yang bukan Yahudi, ingatlah keadaanmu sebelum mengenal Kristus. Kalian memang disebut orang yang tidak bersunat oleh orang Yahudi, dan mereka menyebut diri mereka orang bersunat.
Mereka bangga karena sudah mengikuti adat sunat, walaupun itu hanya tanda yang dilakukan oleh manusia pada tubuh jasmani saja. Sunat tidak bisa membuat hidupmu berubah. Jadi sekali lagi Paulus tidak sedang membela siapa-siapa di ayat 11 ini. Dia sedang mengungkapkan sebuah realita. Nah kemudian di bagian awal tadi di ayat 11 Paulus ingin para pembacanya jemaat Efesus untuk mengingat, saudara. Mengingat apa? Nah, saudara Paulus tidak sedang meminta mereka untuk bernostalgia, saudara. Karena kalau bernostalgia tentunya mengingat tentang hal-hal yang indah yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Ada yang mungkin bernostalgia dengan cara melihat foto atau video-video lama. Ada yang suka bernostalgia mungkin dengan mendengarkan musik jadul, tembang kenangan, seperti yang biasa saya lakukan. Dan mungkin ada yang suka bernostalgia dengan berbagi cerita tentang zaman dulu, masa yang indah itu. Tapi bukan itu maksud Paulus di bagian ini. Paulus tidak sedang meminta mereka untuk bernostalgia. Tapi Paulus ingin jemaat Efesus untuk mengingat keadaan mereka dahulu sebelum mereka mengenal Kristus. Dan keadaan mereka saat ini, bagaimana setelah Kristus menyelamatkan mereka. Nah kita lihat kembali di bagian awal kedua ayat ini saudara. Bagaimana keadaan jemaat Efesus di luar Kristus yang juga mewakili keadaan kita sewaktu di luar Kristus. Nah, di ayat 1 yang minggu lalu sama-sama kita renungkan saudara, kita semua dikatakan mati saudara. Mati secara rohani. Namun di ayat yang kedua kita dikatakan hidup. Tapi hidup di dalam dosa-dosa kita. Kita dikatakan mengikuti jalan-jalan dunia ini dan hidup menaati penguasa kerajaan angkasa. Nah mungkin kalau Paulus ada di masa saat ini saudara, dia akan menuliskan, kamu itu dahulu seperti zombie. Kamu tuh kelihatannya hidup, tapi sebenarnya kamu mati. Nah lalu kemudian di ayat yang ke-12, Paulus secara spesifik menekankan kondisi jemaat Efesus yang non-Yahudi seperti ini. Tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak mendapatkan bagian dari ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Inilah realita dari kehidupan orang yang berada di luar Kristus, saudara. Jadi Paulus secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa di luar Kristus, kita semua adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Namun tidak berhenti sampai di sini, saudara. Paulus kembali mengingatkan mereka akan inisiatif Tuhan bagi mereka. Ada 2 kali kata tetapi yang menunjukkan satu kontras antara apa yang mereka alami sebelumnya sewaktu mereka di luar Kristus dengan apa yang mereka alami sewaktu mereka mengalami Kristus itu karena inisiatif Tuhan. Yang pertama saudara, bagaimana Tuhan membangkitkan mereka dari kematian rohani. Di ayat yang pertama. Dan kemudian di ayat ke-13, Paulus secara spesifik mengatakan kepada orang-orang non-Yahudi, tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah saudara, jadi di bagian tadi saudara, Paulus seolah ingin menekankan seperti ini. Hai jemaat Efesus, ingatlah ini. Dulu hidupmu sewaktu di luar Kristus itu hopeless. Kamu itu menyedihkan, kamu itu gak ada harapan. Namun sekarang, karena apa yang Kristus lakukan bagimu, kamu yang tadinya gak ada harapan, kini memiliki pengharapan kekal. Hopeful. Inilah yang Paulus mau untuk mereka ingat. Yaitu kondisi mereka sebelumnya yang sangat suram, dan bagaimana kondisi mereka sekarang setelah apa yang Kristus lakukan. Nah, Paulus ingin mereka mengingat agar setelah menyadari akan hal ini, mereka dapat hidup dengan ucapan syukur yang besar kepada Tuhan. Dan ini juga sebenarnya menjadi bagian dari setiap kita. Sama seperti jemaat Efesus, saudara. Kita dahulu adalah orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang hopeless. Namun oleh karena apa yang Kristus lakukan bagi kita, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan kekal, hopeful. Dengan mengingat akan hal ini saudara, sudah sepantasnya yang keluar dari hati kita adalah ucapan syukur.
grateful. Nah kemudian kembali kepada ayat yang ke-11. Kata ingatlah di ayat yang ke-11 ini saudara, di dalam bahasa aslinya, ini diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan tidak hanya sekali saudara. Artinya saudara, Paulus ingin jemaat Efesus dan kita semua tidak hanya mengingat sekali waktu, melainkan terus menerus mengingat akan hal ini. Pertanyaannya, mengapa Paulus ingin mereka dan juga kita untuk terus menerus mengingat akan hal ini? Karena kita manusia mudah lupa saudara. Seperti perenungan katekismus tadi kan, kita manusia seringkali lupa. Pada waktu keadaan kita lagi baik, kita bisa lupa Tuhan. Karena fokus kita adalah kepada hal-hal yang baik itu. Padahal kita tahu yang baik itu semuanya datangnya dari Tuhan. Sebaliknya, pada waktu keadaan tidak baik pun kita bisa lupa dengan segala kebaikan Tuhan. Karena kita berfokus pada masalah yang kita hadapi. Manusia cenderung seperti itu saudara, harus kita akui. Nah, namun saudara, akibat dosa, ada satu hal lagi yang sangat penting yang harus kita waspadai. Yaitu hati yang tidak bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Di dalam bukunya yang berjudul Respectable Sins, Jerry Bridges, seorang hamba Tuhan, menyebutkan bahwa hati yang tidak bersyukur, hati yang tidak tahu berterima kasih ini sebagai salah satu dari yang namanya respectable sin ini, atau dosa yang seringkali dianggap ringan saudara. Padahal setiap dosa sama di mata Tuhan. Nah, banyak orang percaya yang menganggap hati yang tidak bersyukur, hati yang tidak berterima kasih ini hanya sebuah dosa kecil. Dibandingkan misalnya dengan dosa-dosa yang seringkali kita anggap berat. Seperti pembunuhan, perampokan, perselingkuhan, dan sebagainya. Dibandingkan dengan dosa-dosa itu, hati yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih, itu hanya dosa kecil. Bahkan banyak yang menganggap itu bukan dosa, sehingga banyak yang mengabaikannya. Kita dapat melihat hal itu di dalam diri bangsa Israel, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada mereka. Tuhan menunjukkannya dengan 10 tulah. Bagaimana mujizat itu dinyatakan di depan mata mereka. Enggak hanya itu, Tuhan menunjukkan mereka dengan mujizat lagi. Dia membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat berjalan menyeberang dalam keadaan kering. Tuhan menunjukkan kebaikannya dengan tiang awan, tiang api yang senantiasa menuntun bangsa Israel. Tapi sewaktu mereka lapar, sewaktu mereka haus di padang gurun, dengan mudahnya mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Dengan mudahnya mereka marah sama Tuhan. Mereka merasa berhak untuk mendapatkan segala kebaikan Tuhan itu bagi mereka. Satu lagi contoh. Kalau saudara membaca Injil Lukas 17, saudara akan menemukan kisah tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Beberapa dari saudara mungkin pernah membaca kisah ini. Ceritanya Yesus sedang berjalan dan kemudian ada 10 orang kusta dari kejauhan berteriak kepada Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Dan Yesus menjawab doa mereka. Yesus menyembuhkan mereka semua. Tapi saudara tahu berapa yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan? 1 orang. Dan Alkitab jelas mengatakan orang itu adalah orang Samaria. Dan kemungkinan besar 9 orang lainnya adalah orang Yahudi. Yang katanya umat pilihan Tuhan, saudara. Nah saudara, itulah yang terjadi saudara. Mereka merasa berhak untuk menerima kebaikan Tuhan. Nah saudara, dari kedua contoh ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya enggak mungkin sebenarnya orang-orang Yahudi itu lupa dengan kebaikan yang Tuhan nyatakan ini. Karena apa saudara? Segala mujizat, segala kebaikan yang mereka alami itu terjadi bukan puluhan tahun yang lalu. Itu baru saja terjadi saudara. Dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kita bisa bilang mereka gak mungkin lupa. Dan memang benar-benar gak mungkin lupa karena apa? Karena yang mereka alami itu bukanlah kejadian biasa saudara. Yang mereka alami itu adalah kejadian yang sangat spektakuler. Mujizat, saudara. Jadi mereka berlaku seperti itu, marah sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Karena mereka merasa berhak atas segala kebaikan yang diberikan Tuhan itu.
Mereka merasa pantas untuk mendapatkan itu semua. Nah, Saudara, John Calvin pernah mengatakan seperti ini. Kita seringkali lupa untuk mengingat dan menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita menjadi tidak berarti jika kita tidak cepat dan aktif dalam mengucapkan syukur. Oleh sebab itu saudara, Paulus ingin kita semua, baik jemaat Efesus dulu maupun kita saat ini, untuk terus mengingat siapa kita di luar Kristus dan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Kita perlu terus mengingat bahwa kita itu dulu jauh. Sekarang kita menjadi dekat dengan Tuhan hanya oleh karena darah Kristus. Itu adalah karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sebenarnya kita nggak pantas untuk menerima itu semua. Ketika kita terus mengingat akan hal tersebut saudara, kita akan hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang besar pada Tuhan. Seperti yang dikatakan Klein Snodgrass di dalam bukunya. Mengingat adalah cara kita untuk mengatasi kesombongan dan mengandalkan diri sendiri, serta untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Ketika kita mengingat akan hal ini terus-menerus, maka kita sesungguhnya akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kita juga akan semakin mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan hal itu seharusnya menentukan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Saya selalu ingat perkataan dosen saya yang sangat saya hormati, Ibu Pendeta Rahmiati Tanujaya. Beliau sering mengatakan seperti ini, saudara. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Ketika kita oleh anugerahnya dapat mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mulia. Kita dapat mengenalnya dengan akal kita yang terbatas ini, saudara. Itu semua karena anugerahnya. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dan ketika kita melihat kepada diri kita sendiri dan menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sebenarnya nggak pantas untuk diselamatkan. Tapi kita diselamatkan karena anugerahnya semata. Maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang tahu diri, saudara. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Sehingga seharusnya tidak ada lagi orang yang bermegah akan dirinya. Seperti Efesus 2 ayat 9 katakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, sebagian besar dari saudara tentu pernah mendengar kisah tentang John Newton. Sebelum bertobat, John Newton adalah seorang yang sangat rasis, saudara. Dia menjual budak-budak Afrika untuk keuntungannya sendiri, keuntungan pribadinya. Nah, sebagai seorang pemuda, dia terlibat di dalam perdagangan budak itu dan hidup dengan cara yang amoral, saudara. Namun satu kali Tuhan menjamah dia bertobat dan dia menjadi orang percaya dan kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia menulis ratusan hymn dan salah satu lagunya yang sangat terkenal adalah Amazing Grace. Nah, menjelang akhir hidupnya ketika dia terbaring di atas ranjang dalam keadaan yang sangat lemah, saudara. Dia mengatakan seperti ini. Ingatan saya hampir hilang. Tetapi saya ingat dua hal. Bahwa saya adalah seorang pendosa besar. Dan bahwa Kristus adalah juru selamat yang besar. Saudara, sekali lagi, inilah yang perlu untuk terus kita ingat di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita adalah seorang pendosa besar. Dan bahwa Kristus adalah juru selamat kita yang besar. Ketika kita terus menyadari akan hal ini, hal itu akan berdampak pada bagaimana kita menjalani hidup ini. Kita tidak akan memandang orang lain dengan rendah, tetapi dengan cara bagaimana Kristus memandang kita. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati, penuh kasih dan senantiasa bersyukur atas segala anugerahnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu saat ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar telah menyadari bahwa kita adalah pendosa besar yang diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Kristus? Apakah kita memandang orang lain dengan kasih dan kerendahan hati seperti Kristus memandang kita? Dengan terus mengingat bahwa kita adalah pendosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Kita juga dipanggil untuk hidup di dalam syukur dan kerendahan hati. Maka seharusnya kesadaran ini membentuk cara kita memandang diri sendiri dan juga cara kita memandang orang lain. Serta mencerminkan kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Nah, kemudian di bagian berikut saudara, kita dapat melihat apa yang terjadi dari apa yang Kristus lakukan
bagi kita. Kembali kepada ayat 13. Kita melihat bagaimana orang-orang non-Yahudi yang tadinya dikatakan jauh, kini telah menjadi dekat. Hal ini berbicara tentang relasi mereka dengan Tuhan, saudara. Paulus mengingatkan bahwa sebelumnya orang non-Yahudi adalah orang-orang yang hopeless tadi. Mereka tidak memiliki relasi dengan Kristus. Mereka tidak mengenal Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Namun semua itu berubah setelah mereka diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Mereka yang tadinya dikatakan jauh, kini mereka telah menjadi dekat. Bayangkan di dalam konteks orang yang sedang menonton konser, saudara. Dulu orang-orang non-Yahudi itu seperti orang yang hanya mendapatkan barisan paling belakang. Sangat jauh untuk melihat ke panggung, saudara. Dan barisan paling belakang itu dulu adalah barisan yang paling pantas untuk orang non-Yahudi. Namun sekarang, setelah diselamatkan di dalam Kristus, mereka mendapatkan hak istimewa untuk duduk di kursi VIP bersama dengan orang-orang Yahudi di tempat yang sangat dekat dengan panggung. Dan tidak hanya itu, di ayat ke-14, Paulus mengatakan bahwa pengorbanan Kristus telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ini adalah gambaran luar biasa tentang apa yang Kristus lakukan. Dia menghapuskan segala pemisah antara kita dengannya dan antara kita dengan sesama kita. Paulus di sini juga tidak lagi mengatakan kamu, saudara, tetapi kita. Yang menunjukkan bahwa di dalam Kristus, orang Yahudi dan non-Yahudi sekarang dipersatukan sebagai satu umat. Kristus menghapuskan tembok penghalang yang membuat kita merasa terpisah satu sama lain. Kemudian pada waktu Paulus mengatakan tembok pemisah atau penghalang ini, saudara, ada kemungkinan Paulus sedang memikirkan tentang tembok penghalang yang ada di bait suci pada waktu itu, yang dibangun oleh Herodes, yang memisahkan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini, saudara, bait Allah itu. Dan Gentiles itu orang-orang non-Yahudi ada di paling luar. Jadi orang non-Yahudi pada waktu itu hanya bisa berada di pelataran yang paling luar, jauh dari tempat yang paling suci. Dan bahkan di abad 19 dan 20 ditemukan sebuah prasasti tentang dinding penghalang atau pemisah itu, saudara, yang bertuliskan seperti ini. Tidak seorang pun orang asing boleh memasuki pembatas di sekitar tempat suci. Siapapun yang tertangkap akan menanggung akibatnya. Jadi pada waktu itu memang orang percaya yang non-Yahudi tetap menjadi orang-orang yang dianggap lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang Yahudi asli, saudara. Saudara bayangkan bagaimana rasanya tertolak, terpisah, diabaikan, gak diberi kesempatan untuk bisa mendekat. Rasa tertolak itu gak bisa dihindari oleh orang non-Yahudi pada waktu itu. Banyak dari kita mungkin pernah merasakannya. Perasaan tertolak dan direndahkan. Mungkin di dunia kerja, di dalam pertemanan, atau mungkin di dalam lingkungan orang percaya. Rasa tertolak sangat tidak menyenangkan. Saya ingat waktu saya SMP, saudara, saya pengen banget masuk tim basket di kelas saya. Buat saya untuk bisa masuk tim basket di kelas aja udah syukur banget, saudara. Nggak usah di sekolah, tim di kelas aja, udah bersyukur. Dan pada waktu itu sering ada pertandingan antar kelas, saudara. Jadi sebelum bertanding itu biasanya kita yang laki-laki yang mau main basket berkumpul di kelas berdiri, melingkar. Lalu beberapa teman yang jago mereka yang milih. Lu. Dan seperti biasa saya dipilih paling terakhir, saudara. Tapi mereka memberi saya semangat. Tenang Rick, lu tuh pemain andalan kita. Wow, betul, saya semangat, saudara. Dan ternyata saudara benar, saya pemain andalan mereka. Jadi pada waktu skor mereka sudah banyak, skor kita udah menang, baru saya diandalkan, saudara. Dan pada mungkin waktu hampir habis, baru saya diandalkan, saudara. Itu tuh maksudnya pemain andalan buat mereka. Dan saya harus akui memang pada waktu itu saya belum terlalu bisa main basket, saudara. Tapi saya rasa yang membuat saya ditolak bukan hanya itu. Karena pada waktu itu kondisi fisik saya mungkin kurang gahar gitu buat main basket. Jadi saya memang tinggi, tapi saya sangat kurus, saudara. Dan kalau jalan saya tuh membungkuk, karena saya keberatan dengan sepatu basket saya yang besar, saudara. Iya benar. Dan seperti orang yang perlu disuntik darah, saudara. Karena saya pada waktu itu dijuluki si anemia waktu SMP. Waktu lebih kecil saya dijuluki si letoy, karena sering jatuh. Sekarang waktu SMP dijuluki si anemia. Nggak ada yang benar, saudara.
Dan saya merasa tertolak pada waktu itu. Dan rasa tertolak itu memang gak enak. Dan saya rasa mungkin itu yang dialami oleh orang-orang non-Yahudi. Namun bersyukur saudara, seperti yang Paulus katakan, melalui apa yang Kristus lakukan, kita diperdamaikan. Paulus mengatakan tadi di ayat 14, dialah damai sejahtera kita. Karena melalui karya Kristus, Tuhan tidak hanya mendamaikan kita dengan dirinya, namun juga mendamaikan kita dengan sesama kita. Karena apa yang Kristus lakukan, maka tidak ada lagi orang Yahudi atau orang non-Yahudi, karena keduanya diciptakan menjadi manusia baru. Bukan orang Yahudi baru atau orang non-Yahudi baru, saudara. Melainkan manusia yang benar-benar baru, yaitu seorang Kristen, pengikut Kristus. Itulah dampak dari apa yang Yesus lakukan bagi setiap kita yang menerima kasih karunia-Nya. Kasih karunia tidak hanya menghubungkan kita dengan Kristus, tetapi menghubungkan kita dengan sesama kita. Melalui karya penebusannya, kita tidak hanya diperdamaikan dengan Tuhan, tetapi juga dipersatukan di dalam kasih-Nya dengan sesama. Menciptakan satu tubuh yang baru di dalam Kristus. Tapi kemudian mungkin muncul pertanyaan seperti ini di dalam diri kita. Bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi? Bukankah Tuhan yang memilih umat-Nya melalui Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian muncul 12 suku Israel? Berarti kan Tuhan yang sengaja membuat perbedaan ini kan dari sejak awal? Jawabannya betul, saudara. Tuhanlah yang menetapkan perbedaan ini. Yang akhirnya membentuk bangsa Yahudi sebagai umat pilihannya. Melalui hukum yang diberikan kepada Musa, Tuhan memanggil mereka sebenarnya untuk hidup kudus di hadapannya. Hukum-hukum ini diberikan agar orang Yahudi menjadi contoh tentang apa itu arti hidup kudus. Sehingga melalui mereka, bangsa-bangsa lain bisa melihat Tuhan dan diberkati. Itu tujuan awalnya. Namun akibat dosa, orang Yahudi malah salah memahami maksud Tuhan. Mereka menjadi sombong, menjadi merasa lebih superior. Mereka menjadikan perbedaan itu justru sebagai alasan untuk memandang diri mereka lebih tinggi daripada bangsa lain. Dan akhirnya menciptakan tembok penghalang yang memisahkan mereka dari bangsa lain. Apa yang baik yang Tuhan berikan dan percayakan kepada mereka, justru malah disalahartikan dan digunakan untuk merendahkan orang lain. Inilah tragedinya, saudara. Apa yang seharusnya menjadi anugerah dari Tuhan dan menjadi berkat buat orang banyak, malah disalahartikan dan menjadi tembok penghalang yang menciptakan perpecahan dan permusuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada orang non-Yahudi di dalam keberdosaan mereka. Dosa tidak hanya memisahkan, tetapi juga menyebabkan permusuhan antara Tuhan dan sesama. Jika kita melihat dunia saat ini yang kita hidupi, saudara, kita semua sadar tentu bahwa superioritas, kesombongan masih ada mungkin dan akan terus ada di sekitar kita. Banyak orang yang merasa berhak atas segala yang mereka miliki. Mereka lupa dan tidak menyadari bahwa segala yang baik yang mereka miliki itu asalnya dari Tuhan. Mereka merasa bangga dengan prestasi yang mereka miliki. Mereka merasa bangga dengan harta yang mereka miliki. Dan tanpa sadar mereka merendahkan orang lain yang mungkin tidak seberuntung mereka. Padahal Tuhan memberikan semua itu, segala berkatnya itu, tujuannya sebenarnya untuk dikembalikan untuk kemuliaannya. Bukan dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Akibat dosa, kita cenderung untuk membanggakan apa yang kita miliki. Dan menjadikannya sebagai identitas kita. Kemudian kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Dan mulai merendahkan mereka yang tidak memiliki seperti yang kita miliki. Perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai menggambarkan hal ini dengan sangat jelas. Di dalam Injil Lukas 18, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Farisi yang berdoa dengan sombongnya, saudara. Ya Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan pencuri, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai ini. Dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai, merasa dirinya lebih baik, lebih suci dibandingkan dengan si pemungut cukai.
Saudara, sebagai orang percaya, kita juga bisa terjatuh di dalam kesombongan ini jikalau kita tidak berhati-hati. Tanpa sadar, kita bisa membangun tembok penghalang dengan sesama kita. Kita bisa terjatuh membeda-bedakan orang berdasarkan ras, berdasarkan suku, status sosial, jabatan, intelijensi. Kita bisa merasa lebih layak atau lebih baik dibandingkan orang lain. Namun, salib Kristus adalah tanda bahwa kita tidak bisa membenarkan perbedaan seperti itu sebagai tubuh Kristus. Sebab salib telah meruntuhkan segala tembok penghalang dan menyatukan orang percaya untuk hidup di dalam kasih Kristus, kasih sang terang itu. Nah, oleh sebab itu saudara, Paulus di dalam surat yang lain mengatakan hal yang persis sama seperti ini terkait kasus ini. Di dalam Galatia 3 ayat 28, kepada jemaat di Galatia, Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kemudian kepada jemaat Kolose, Paulus juga mengatakan hal yang sama. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di gereja ini saudara, salah satu yang sangat kita rayakan dan hargai adalah keberagaman. Diversity. Kita menyadari bahwa keberagaman bukanlah hal yang harus kita takutkan. Melainkan harus dirayakan sebagai bagian dari karya Kristus yang menyatukan. Keberagaman adalah kesempatan untuk merayakan kesatuan yang kita miliki di dalam Kristus. Bahwa kita semua dipersatukan oleh kasih-Nya yang melampaui semua perbedaan itu. Hal ini juga mengingatkan kita akan pengharapan kita di surga nanti saudara. Di mana tidak akan ada lagi perbedaan yang memisahkan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, mari saat ini kita sekali lagi bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana identitas kita di dalam Kristus memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain? Apakah kita melihat orang lain sebagai bagian dari satu tubuh Kristus? Ataukah kita masih terjebak pada identitas duniawi yang membedakan dan memisahkan? Nah, saudara, melalui salib, kita dipanggil untuk meruntuhkan tembok penghalang yang ada di dalam kehidupan kita. Kristus telah memberikan kita identitas baru yang tidak didasarkan pada apa kita atau siapa kita menurut pandangan dunia. Tetapi pada siapa kita di dalam Dia. Di dalam Kristus, setiap kita orang percaya adalah satu. Kristen. Dan tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan kita. Karena pada bagian berikutnya saudara, kita akan melihat bagaimana karya Yesus. Karya Kristus menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna. Saudara, pada ayat ke-17 Paulus menjelaskan bahwa Yesus datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada orang non-Yahudi yang dikatakan jauh dan kepada orang Yahudi yang dikatakan dekat. Apa maksudnya? Nah saudara, orang non-Yahudi adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum Tuhan. Mereka tidak memiliki firman Tuhan. Mereka hidup dengan menyembah banyak berhala dan mereka hidup di dalam kemerosotan moral. Sudah jelas, mereka adalah orang-orang yang terhilang dan membutuhkan keselamatan. Mereka membutuhkan damai sejahtera Kristus. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi? Mengapa Paulus mengatakan bahwa damai sejahtera itu juga untuk mereka? Bukankah mereka adalah orang-orang Israel asli, umat pilihan Tuhan? Dan bukankah memang sudah sepantasnya mereka mendapatkan kemurahan Tuhan itu? Secara otomatis. Itu mungkin yang orang Yahudi pikirkan. Tapi Paulus ingin menegaskan bahwa mereka juga membutuhkan keselamatan yang sama seperti orang non-Yahudi. Saudara, kita tahu pada waktu kita membaca Alkitab bahwa orang Yahudi adalah orang-orang yang merasa dekat ini, seringkali merasa diri mereka yang paling baik dan paling benar. Mereka percaya bahwa mereka adalah umat pilihan dan mengikuti hukum Musa dengan tekun. Mereka sudah merasa berada di dalam hubungan yang benar dan dekat dengan Tuhan. Namun saudara, meskipun mereka mengikuti hukum Musa dengan setia, mereka tetap terpisah dari Tuhan. Karena mereka menjadikan hukum itu segalanya bagi hidup mereka.
Mereka merasa dengan melakukan hukum itu mereka dekat sama Tuhan dan Tuhan menerima dan mengasihi mereka. Motif mereka sudah keliru. Ini seumpama mereka merasa sudah berada di dalam sebuah rumah. Padahal kenyataannya mereka ada di luar rumah, saudara. Sehingga di sini Paulus ingin menegaskan bahwa yang membutuhkan Injil keselamatan bukan hanya orang-orang non-Yahudi yang dikatakan jauh, tetapi juga orang Yahudi yang dikatakan dekat. Keduanya perlu mengalami kebenaran ini. Keduanya perlu mengalami damai sejahtera itu. Keduanya perlu untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita orang berdosa ini dapat diselamatkan dan kembali memiliki kedekatan yang sejati dengan Tuhan? Jawabannya adalah seperti yang tadi tertulis di ayat 13, yaitu hanya oleh darah Kristus. Yang berarti hanya melalui pribadinya dan karyanya. Saudara, ketika kita kembali melihat ke dalam kisah awal mula penciptaan saudara, kita melihat satu hubungan yang erat, yang intim antara Tuhan dengan manusia. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Dan manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup di dalam relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan mereka menikmati relasi itu satu sama lain. Di dalam relasi yang begitu erat, yang begitu dekat, Tuhan memberikan mereka kebebasan, serta tanggung jawab untuk juga mengelola ciptaan Tuhan yang lain. Inilah kedekatan dan keeratan yang sejati yang terjadi pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, saudara. Namun kita tahu, manusia tergoda oleh perkataan iblis. Sehingga akhirnya mereka terjatuh ke dalam dosa. Relasi antara Tuhan dan manusia yang tadinya terjalin sangat erat, sangat dekat, sangat intim, menjadi rusak akibat dosa. Manusia yang tadinya ada di dalam Taman Eden, menikmati kedekatan dan relasi dengan Tuhan, akhirnya harus diusir keluar dari Taman Eden dan terpisah jauh dari Tuhan. Sesudah Adam dan Hawa terpisah dari Tuhan, anak-anak mereka juga terpisah satu sama lain. Kain membunuh Habel karena iri hati. Bumi semakin dipenuhi dengan kejahatan akibat dosa. Sehingga sesungguhnya hanya penghakiman Tuhan saja yang sebenarnya paling pantas diterima oleh manusia berdosa. Di dalam keberdosaan dan keterpisahan itu, manusia terus mendukakan hati Tuhan. Bahkan mereka berusaha menciptakan unity mereka sendiri, kedekatan mereka sendiri dengan membangun menara Babel. Hingga akhirnya Tuhan mencerai-beraikan mereka, hingga mereka terpisah, terpencar di berbagai belahan ujung bumi. Namun bersyukur karena Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam kedaulatannya, Dia telah merancangkan rencana keselamatan bagi umatnya dari sejak semula. Dia mengirimkan Yesus, anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya, sebagai jalan untuk memulihkan hubungan antara Tuhan yang kudus dengan manusia berdosa. Dan kita tahu saudara, sewaktu ada di dunia ini, Yesus telah menjalani kehidupan yang sempurna, saudara. Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Bahkan sebaliknya, Yesus merangkul mereka yang dianggap rendah oleh masyarakat pada waktu itu. Dia berbicara dengan perempuan Samaria yang pada waktu itu dia anggap hina dan rendah oleh orang-orang Yahudi. Dia menghampiri dan bergaul dengan pemungut cukai, perempuan sundal, dan orang lain yang dikucilkan oleh masyarakat. Yesus juga tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya. Dia melayani orang yang kaya ataupun miskin dengan kasih yang sama. Dan dia melayani orang dengan intelektual yang tinggi ataupun orang sederhana dengan hormat yang sama. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus telah menunjukkan teladan bagaimana seharusnya kita bersikap pada sesama kita. Namun kita tahu saudara, bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk menjadi teladan bagi kita. Namun kedatangannya ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita. Untuk mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, mati di atas kayu salib bagi kita. Karena di salib itu saudara, Yesus, dia yang dekat dengan Bapa, dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa karena menanggung dosa kita. Yesus yang selalu berada di dalam relasi yang erat, yang intim dengan Bapa. Dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa akibat menanggung dosa kita. Sehingga di atas salib itu dia berseru,
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas salib itu, Yesus, Sang Damai Sejahtera, justru mengalami ketidakadilan dan penderitaan. Dia yang datang ke dunia sebagai pembawa damai antara Tuhan yang kudus dengan manusia berdosa. Justru harus mengalami ketidakadilan dan kekejaman. Bahkan menanggung cawan murka Allah yang seharusnya kita terima. Namun bersyukur, karena melalui salib itu, saudara. Melalui apa yang Yesus lakukan di atas salib. Melalui darah yang tercurah. Kita yang seharusnya terpisah dari kerajaan Allah akibat dosa dan pelanggaran kita. Kini kita dibawa dekat dan diangkat menjadi bagian dari keluarganya. Kita yang seharusnya menerima hukuman kekal akibat dosa dan pelanggaran kita. Kita diselamatkan dan mengalami damai sejahtera di dalam Kristus. Dan tidak hanya itu, saudara. Melalui pribadinya, melalui karyanya, maka kita orang-orang berdosa ini, saudara. Orang-orang yang dikatakan jauh, kini menjadi dekat. Bahkan kita memiliki akses, jalan masuk untuk datang kepada Bapa. Seperti yang Paulus katakan di ayat 18. Oleh Dia, oleh Yesus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Inilah yang terjadi pada kita orang berdosa. Sewaktu kita dipersatukan dengan Kristus. Union with Christ. Bryan Chapell mengatakan seperti ini terkait union with Christ. Bersatu dengan Kristus berarti bahwa darahnya juga menjadi milik kita. Kita bukan hanya sekedar penerima darah kematiannya. Kita adalah penerima darah kehidupannya. Artinya, kita tidak hanya diampuni, namun kita juga menerima kebenarannya, kekudusannya, dan penebusannya. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita miliki secara jasmani, tetapi oleh darah Kristus yang telah mengubah kita menjadi ciptaan baru. Melalui pengorbanan Kristus di salib, kita yang terpisah akibat dosa, kini dipersatukan kembali dengan Tuhan. Kita menerima damai sejahtera sejati dan akses langsung pada Bapa. Di dalam persatuan dengan Kristus, kita memiliki identitas yang baru, seorang Kristen, dan kita menjadi bagian dari keluarganya selamanya. Untuk itu sekali lagi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengalami damai sejahtera yang datang hanya melalui Kristus? Sudahkah kita menjadi pembawa damai Kristus di tengah-tengah dunia ini? Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Sehingga melalui firman Tuhan yang bersama kita renungkan hari ini, saudara. Maka seharusnya sebagai orang-orang berinjil, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kiranya kita senantiasa bersyukur. Mengingat bahwa dulu kita tanpa harapan di luar Kristus. Namun kini berpengharapan karena berada di dalam Kristus. Kiranya kita terus mengingat betapa besar anugerah yang telah kita terima. Kita yang dulu terpisah dari Tuhan, kini diselamatkan dengan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hal ini seharusnya membangkitkan rasa syukur di dalam hati kita. Sebagai orang-orang berinjil seharusnya kita sadar bahwa kita dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera Kristus yang telah kita terima dan alami ini kepada orang lain. Dan sebagai orang berinjil, sudah seharusnya kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status, ras, atau latar belakang. Karena menyadari bahwa salib telah menyatukan setiap orang percaya. Amin. Sebagai respon kita akan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya. Sangat besar anugerahnya, membaru hidupku. Dulu sesat, kini ku
chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat kami berharap, ya Tuhan. Dapat janji dan ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidup. Haleluya. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Meski seribu tahun lewat di sorga yang mulia, tak berhenti ku bernyanyi memuji namanya. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Karena kasih karunia-Mu semata, kami diselamatkan melalui apa yang Kau lakukan di atas salib ya Tuhan. Melalui darah-Mu yang tercurah di salib ya Tuhan. Kami yang adalah hamba dosa, kini kami dibebaskan. Kami yang adalah musuh Allah, kini menjadi anak-anak Allah. Dan kami yang dulu jauh terpisah ya Tuhan, kini dapat menjadi dekat dan memiliki akses untuk datang kepada Bapa. Dan kami bersyukur karena di dalam-Mu kami memperoleh identitas baru. Seorang Kristen, pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bertobat saat ini. Sekiranya kami mungkin seringkali lupa dan tidak berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Ampuni kami yang seringkali merasa berhak, merasa pantas untuk menerima segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan ampuni kami kalau di dalam kesombongan dan kebanggaan kami akan diri kami sendiri ini, kami merendahkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami untuk dapat menghidupi kebenaran firman-Mu hari ini di dalam hidup kami. Tolong kami untuk senantiasa mengingat bahwa dulu kami adalah orang-orang yang sebenarnya enggak berpengharapan. Kami adalah seorang pendosa besar. Namun kini kami memiliki pengharapan kekal karena kami memiliki Kristus yang besar. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang tahu diri dan senantiasa bersyukur, menyadari bahwa semua semata karena kasih karunia-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan melakukan sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini juga sekali lagi mengingatkan kami akan karya-Mu, pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami, orang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari saat ini kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan biarlah kita melakukannya bukan sebagai rutinitas belaka. Yang dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya di dalam nama Yesus Kristus dan yang sudah menerima sakramen baptisan. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita akan karya penyelamatan Kristus bagi kita manusia yang berdosa. Dan perjamuan kudus juga mengingatkan kita akan persekutuan kita dengan Kristus dan anggota tubuh Kristus. Serta merupakan perwujudan pengharapan akan kedatangannya kembali. Mari saat ini kita angkat roti yang ada di tangan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang adalah roti biasa, namun kita menaruh iman bahwa roti yang kita pegang ini adalah melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur yang kita pegang adalah anggur biasa, namun kita menaruh iman bahwa cawan berisi anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan dengan menaikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber rahmat, puji dasma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.